Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arnanda Aji Saputra, di dalam mata kuliah kepemimpinan ketiga. Kita akan membahas tentang keseimbangan Sharp. Bagaimana Sharp adalah mengenai bagaimana seorang pemimpin itu dapat yang pertama memperhatikan kekuatannya, yang kedua memperhatikan kesehatannya, yang ketiga, bagaimana dia memahami seluk-beluk kerjanya dan menikmatinya. Yang keempat adalah membangun hubungan baik vertikal maupun horizontal secara dinamis dan etis. Dan berikutnya yang terakhir adalah membangun tujuan organisasi yang ia pimpin. Baik, marilah kita tengok slide kita. Saat ini kita akan membahas tentang keseimbangan Sharp. Apa itu yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama, apabila seorang pemimpin itu hanya memperhatikan salah satu di antara akronim S, H, A, R, atau P. Dia tidak menjadikan Sharp ini sebagai suatu keutuhan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, namun dia hanya memandang satu hal. Bisa strength saja, bisa hold saja, bisa absorption saja, bisa relationship saja, bisa purpose saja, atau kedua atau ketiga ya dengan menganaktirikan yang lainnya. Baik, kita lanjut. Ada satu pertanyaan. Bagaimana tatkala pemimpin itu fokus membangun kekuatannya saja. Jadi kekuatannya yang dia fokuskan, namun dia mengabaikan terhadap yang lainnya. Kesehatannya, menikmati pekerjaannya, mengabaikan juga hubungannya dia dengan anak buahnya, dengan pimpinannya, dengan sesama temannya. Dan juga mengabaikan tentang bagaimana organisasi ini dibawa. Tujuan organisasi ini kemana, visi misi tidak diperhatikan dengan baik. Yang pertama, apabila seseorang hanya memandang kekuatan saja, itu maka orang itu akan cenderung bagaimana dia memiliki kekuatan baik dalam dirinya maupun organisasinya. Yang pertama, olahraga berlebihan. Ya. Yang kedua, kalau tatkala kekuatan itu hanya memandang pada organisasinya, dia membuat strategi yang berlebihan juga, yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Berikutnya, tatkala individu ini hanya memikirkan kekuatan dirinya, maka akan dapat menimbulkan tubuh capek. Organisasi juga demikian. Organisasi itu bisa saja lelah. Bukan organisasinya yang lelah, tetapi komponen-komponen di dalam organisasinya lah yang lelah. Berikutnya adalah imunitas menurun. Apalagi saat wabah corona ini ya belum berakhir, maka kekuatan imunitas ini memang ada kepada bagaimana tubuh ini bisa menjaga keseimbangan diri, tidak terlalu lelah, ya kan? Tetapi juga perlu digunakan untuk olahraga. Jadi semua ada porsi-porsinya. Tatkala sudah imunitas menurun, maka pemimpin itu sakit. Tatkala pemimpin itu sakit, apabila sakit sehari, 2 hari, 3 hari tidak masalah. Namun apabila sakitnya itu sudah fatal gitu ya, maka di sini akan ada sebuah problem tersendiri bagi organisasi itu. Tentu tatkala imunitas menurun, ya, badan sakit menimbulkan banyak problem, dan ini yang menjadikan organisasi itu harus berpikir ulang, ya, riset ulang bagaimana status pemimpin ini, ya. Apakah dia masih bisa bekerja ataukah bagaimana? Ya, tentunya untuk mengangkat seorang pengganti atau PLT itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Nanti kalau dia sudah sehat kembali ke kantor pun organisasi menjadi kinerjanya menjadi juga tidak optimal. Berikutnya, tatkala sudah sakit lemah, ya, yang ada hanya menumpuk pikirannya aja. Pikiran ini terus memproses, namun apalah daya badan tidak bisa bekerja optimal. Maka yang muncul adalah stres. Tatkala sudah stres, gampang emosi, gampang menyalahkan anak buah, bahkan pimpinan pun juga
terkadang kalau tidak sadar gitu juga ikut terbawa-bawa pada masalahnya, akhirnya hubungan dengan bawahan renggang. Bukan hanya bawahan, ini potensi ya, potensi besar dengan bawahan, tapi dengan atasan pun juga bisa renggang ya. Nah, kemudian antar teman, antar personel itu juga bisa renggang kalau sudah stres berlebihan. Kemudian organisasi tidak berjalan dengan baik tanpa memiliki tujuan. Boleh jadi memiliki tujuan tetapi sudah tidak fokus pada tujuan itu. Jadi semua ada porsi masing-masing dan harus seimbang. Berikutnya ada pertanyaan. Bagaimana tatkala pemimpin ini fokus memperhatikan kesehatan, namun dia mengabaikan dirinya terhadap yang lainnya? S-nya diabaikan, strength-nya diabaikan, ya, observe-nya diabaikan, relationship atau hubungan dia dengan yang lain di satu organisasi diabaikan, ya, bahkan hubungan dengan keluarganya pun juga diabaikan. Kemudian purpose-nya, tujuan organisasi juga diabaikan, maka yang terjadi adalah overprotective ya. Jadi memang wabah corona ini kita harus menggunakan protokol kesehatan. Namun bukan berarti kita tanpa gerak ya. Bukan berarti kita selalu diam pasif. Walaupun di rumah saja, tetapi harus aktif pula. Ya, membuat karya, membuat apa yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, ya, bagi umat. Kemudian apabila dia memang harus keluar rumah, ya keluarlah, ya dengan protokol kesehatan yang baik. Ya, tentunya melihat kondisi. Apabila kondisi seperti Surabaya atau pada umumnya Jawa Timur ini masih merah, Surabaya masih black spot ya. Nah ini perlu hati-hati juga. Namun di sini kita tidak perlu cemas berlebihan sehingga menimbulkan reaksi-reaksi yang kurang pantas gitu ya. Karena apabila cemas berlebihan, pasti nanti akan hilang gairahnya. Makan ini takut, makan itu takut, ya kan? Lalu kemudian melakukan sesuatu ini takut, melakukan sesuatu itu takut. Ya. Itu apabila kita memikirkan kesehatan secara berlebihan. Maka perlu mencari ilmu-ilmu kesehatan dasar itu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana tata cara hidup sehat, tidak berlebihan. Gitu. Berikutnya adalah kekuatan yang menurun, karena cemas itu justru menurunkan kekuatan, menurunkan imunitas ya, karena memang betul-betul dirinya serba tidak enak gitu kan, serba takut gitu ya, apa istilahnya paranoid mungkin ya, tatkala musim corona begini terlalu cemas, terlalu memikirkan kesehatan, akhirnya paranoid. Bukan hanya saat musim wabah ini saja, di luar wabah pun juga terkadang orang sudah memikirkan bagaimana nanti kalau masa tua saya sakit dan sebagainya gitu ya. Akhirnya overprotective pada kesehatan itu juga tidak baik. Memikirkan pekerjaan tanpa dapat berbuat banyak. Dia berpikir terus, tapi serba takut. Tapi boleh jadi akan terjadi juga sifat malas gitu ya. Nanti begini, nggak usah, udah anak buah saya aja yang maju. Ya selama anak buah ini bisa maju sih oke, tetapi ada kalanya pemimpin juga harus turun terjun langsung gitu ya. Ada kalanya pemimpin lembur. Kita kan harus tidur 8 jam per hari. Kalau lembur bagaimana kesehatan saya? Tidak selesai pekerjaannya. Terkadang begadang tidak apa-apa, terkadang ya, karena pekerjaan ini menuntut. Tetapi hendaknya memang bergadang berlebihan ya tidak boleh setiap hari bergadang. Itu namanya bukan bergadang seperti Roma Irama ya. Bergadang boleh saja, tapi ada manfaatnya gitu ya. Jangan bergadang, nah, tapi intinya jangan bergadang. Oke, yang berikutnya adalah bisa timbul stres. Ya. Tentu hubungan dengan bawahan renggang. Kemudian organisasi berjalan tanpa tujuan. Ini rentetan. Kenapa sih Pak kok yang hubungan dengan bawahan renggang, organisasi berjalan tanpa tujuan ini selalu dimunculkan? Iya, karena itu rentetan yang biasa terjadi. Tatkala awalnya ini menjadi pemantik, boleh jadi akhirnya akan muncul hal yang sama. Ya. Next. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau sekarang pemimpin ini fokus memperhatikan makna kerja saja, menikmati kerja,
workaholic istilahnya. Kalau orang Jepang kita lihat workaholicnya banyak di sana ya, kerja. Bahkan saya mendapatkan artikel, entah ini benar atau tidak ya, dari teman yang kerja di Jepang sana, share artikel bahwa orang Jepang itu yang tatkala istri ya melihat suaminya pulang sore ya, atau mungkin pekerjaannya itu memang tidak sampai malam ya, sore tutup gitu ya, istri itu malu. Ini kamu kerja di organisasi ecek-ecek, sore udah pulang. Kalau orang Jepang itu biasa pulang malam, pergi pagi pulang malam, itu suatu kebanggaan di Jepang. Dan saya pernah melihat di YouTube gitu ya, ada seorang wawancara dengan anak Jepang di sana, bahwa memang di Jepang sana ya ibaratnya ibaratnya workaholic banget gitu ya, workaholic banget, dan kebebasan itu betul-betul dijunjung tinggi. Memang tatkala kita membahas tentang masalah etika, ya nggak sama etika sana sama sini. Kalau sampai sama ya naudzubillah min dzalik ya. Jangan, karena kita berasaskan Pancasila, ada ketuhanan yang Maha Esa, ya, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya. Dua hal Pancasila yang awal, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab ini perlu ditanamkan di negeri ini. Sedangkan tatkala kita melihat etika di sana ya berbeda. Ya mungkin basis ketuhanannya mayoritas mereka dengan basis ketuhanannya mayoritas Indonesia berbeda. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka memahami manusia yang adil dan beradab itu berbeda dengan kita memahami manusia yang adil dan beradab. Kembali lagi ke butir-butir Pancasila. Tatkala budaya Jepang itu kita kagum dengan mereka, wah budaya Jepang itu bagus. Lalu lantas kemudian kita terima 100% dari mereka, ya saya nggak tahu Indonesia jadi apa gitu. Ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya masing-masing. Sisi baiknya kita ambil, sisi buruknya kita buang. Toh ini yang menulis Kepemimpinan 3, yang khususnya Tal Ben-Shahar dan Aung San Suu Kyi, itu juga dia mengevaluasi dirinya gitu. Tatkala saya workaholic ya, ada sebuah ketidakberesan dalam rumah tangganya, yang akhirnya merembet kepada ketidakberesan kepada organisasinya. Dan tatkala saudara punya bukunya dan saudara baca detail bukunya, saudara akan terkesima dengan tulisannya. Bagaimana beliau ini menulis pengalaman-pengalaman, bukan hanya beliau berdua ya, mereka berdua menulis buku tentang Syab ini, akan tetapi juga pengalaman-pengalaman tentang anak buahnya yang lainnya, rekan kerjanya, dosennya pada saat dia kuliah. Dia tuliskan bagaimana ketidakseimbangan Syab ini berpengaruh dan berdampak. Oke, bagaimana kalau workaholic ini diterapkan? Yang pertama adalah bekerja berlebihan, sangat berlebihan. Yang berikutnya adalah kelelahan, yang terjadi lelah. Jadi kalau kita lihat memang Jepang itu negara yang sangat maju sekali ya kan. Namun kalau saudara ke sana langsung, saudara bakal kaget. Saya pun juga banyak mendengar orang-orang di sana. Attitude-nya ada yang sangat bagus sekali memang untuk masalah kerja. Tapi masalah berumah tangga itu tergantung orangnya masing-masing. Biasanya di kota tingkat harmonisnya antar suami istri ya kan, suami dengan anak itu renggang. Nah kalau di desa baru, dan orang desa juga santai, orang Jepang kerja, waktunya kerja, saatnya selesai bekerja berladang sudah selesai. Yang workaholic ini orang kotanya, jadi tidak bisa dipukul rata Jepang semuanya seperti ini, enggak. Budayanya memang adalah budaya disiplin ya, budaya disiplin. Karena mereka adalah budaya ingin memajukan negaranya. Negaranya adalah milik dewa dan negaranya ini memang betul-betul harus dijaga, ya kan? Ya memang keyakinan mereka seperti itu. Namun tatkala kita melihat bahwa Jepang workaholic, semuanya orang Jepang seperti itu tidak bisa dipukul rata, gitu ya. Ada wilayah-wilayah desa, ada wilayah kota pun dibagi distrik-distrik lagi. Beda ya, tidak bisa dipukul rata. Yang kita lihat itu biasanya kebanyakan orang-orang kota besar, Tokyo, Sendai dan sebagainya. Kemudian adalah tubuh capek. Nah, ini juga kalau sudah lelah, tubuh capek, stres, gampang emosi. Lagi-lagi kita masuk lagi kepada plotting yang thread sebelumnya.
akhirnya hubungan dengan bawahan renggang. Ini mulai kita sudah akhir-akhir ini sudah sama ya, permasalahan problematikanya di sini. Dan organisasi berjalan tanpa tujuan. Sebetulnya kalau pakar kepemimpinan ya yang sudah praktek di lapangan ya, mungkin juga kalau saudara mau membuka konsultan manajemen, khususnya di konsultan leadership, saudara masuk kepada satu pemimpin, ini kenapa sih kok alasan organisasi ini gonjang-ganjing, saudara menyorot satu pemimpin, tidak terlepas dari syarat ini, karena pemimpin itu menyoroti satu hal saja, mengabaikan yang lainnya ya. Tentunya ya beda tiap orang ya, tiap orang beda. Maka dari itu perlu pendalaman, perlu pendekatan lagi di lapangan seperti itu. Ini kita membahas teori ya. Silakan nanti kalau apabila ingin mengaplikasikan di lapangan, dilihat diobservasi saja pemimpinnya seperti apa, kemudian melihat data pemimpin seperti apa, dan saudara bisa mengaitkan dengan teori ini, betul atau tidak gitu ya. Oke. Saudara tentunya punya yang kalau mau ilmiah punya catatan. Ya, catatan, mungkin saudara juga buat kuesioner dan sebagainya, bisa nanti dibuat penelitian. Nah, ini bagus ini kalau saudara nanti S2, S3 buatlah penelitian tentang ini ya. Bisa hubungan antara karyawan dan pimpinan, bagaimana pimpinan itu tatkala memperhatikan kesehatannya, memperhatikan kekuatannya, memperhatikan kenikmatan kerjanya ya kan. Sekarang ada pertanyaan nih. Bagaimana tatkala pemimpin fokus memperhatikan hubungan kerja namun mengabaikan terhadap yang lainnya? Relationship-nya saja yang dilihat ya. Dia suka menjalin hubungan dengan karyawan, menjalin hubungan dengan yang lainnya, ya, menjalin hubungan dengan atasannya. Jadi dia yang dipikirkan adalah bagaimana berbuat baik pada orang lain. Yang pertama adalah sibuk menjalin jaringan, sibuk membangun jaringan. Ya, tatkala sudah terlalu sibuk menjalin jaringan, maka banyak waktu yang terbuang ya. Karena pekerjaan itu tidak hanya seputar komunikasi non formal saja, atau pekerjaan itu tidak semata-mata hanya menjalin hubungan saja, namun juga terkadang harus melakukan hal-hal yang lain, duduk di depan komputer, menulis dan sebagainya ya. Lalu kemudian strategi banyak diketuai orang, kadang-kadang begini, orang kalau sudah terkadung berbicara enak ya, dan dirinya ada sesuatu yang ingin disampaikan padahal itu rahasia, dan orang yang diajak bicara ini keingintahuannya besar, apalagi punya tendensi tersendiri ya, biasanya kalau kita ngomong kepo gitu ya, pasti orang ini akan mengemukakan apa yang dia rahasiakan, pasti. Maka dari itu biasanya orang yang menyimpan rahasia besar itu pendiam. Jadi kalau ada orang yang pendiam gitu ya, murung, tidak ngomong angel, pasti dia memendam rahasia besar. Entah itu rahasia masa lalunya yang dia nggak ingin diketahui orang, tapi itu membekas dalam dirinya. Entah itu rahasia rumah tangganya karena dia memiliki masalah rumah tangganya. Entah itu rahasia masalah ekonominya karena ekonominya sudah gonjang-ganjing tapi sungkan mau pinjam uang. Ya kalau pinjam uang ini gimana kembalikannya, kalau mau minta ya sungkan ya. Maka dituntut kepekaan memang. Tetapi tatkala dia sebagai pemimpin ya, yang mana dia memegang rahasia besar perusahaan, sibuk menjalin hubungan, pasti suatu ketika sedikit atau banyak dia nggak sengaja keceplosan. Kalau tidak keceplosan, strateginya ini loh, sudah direkam sama pihak musuh nanti. Wah, ini membuat simulasi bisnis baru ini untuk menyerang bisnis pemimpin ini, gitu ya kan? Akhirnya kekuatan organisasi hilang udah. Ya, benteng organisasi udah jebol karena sesuatu yang dirahasiakan kodenya sudah dilontarkan. Berikutnya tatkala sudah banyak serangan dari rival bisnisnya, gitu ya, yang terjadi ya sudah banyak pikiran. Lalu kemudian tubuh juga capek. Katakanlah waktu kerja 8 jam atau waktu kerja ya 8 jam gitu ya. Kerja 2 jam. Katakanlah di kantor 2 jam menyelesaikan masalah menyelesaikan katakanlah spreadsheet atau apalah ya, membaca memo dan sebagainya.
Lalu kemudian sisanya berkunjung ke sana, berkunjung ke sini, berkunjung ke sana, berkunjung ke sini. Ya, berapa jam bahkan lebih. Bahkan sampai pulang malam-malam jam 10, jam 11. Ya, berkunjung ke sana, berkunjung ke sini hanya untuk menjalin hubungan saja. Akhirnya capek, tubuh capek gitu ya. Akhirnya stres juga. Gampang emosi, gampang curhatan, gampang baperan, nah, repot gitu. Ya, karena kalau yang namanya kita komunikasi itu biasanya wajar. Tatkala ada sesuatu unak-unak di dalam diri kemudian disampaikan gitu ya. Tapi tatkala kita tidak bisa menyaring ya repot. Kemudian beberapa pihak merasa diabaikan. Tatkala seorang pemimpin ini biasanya komunikasi itu ya, kalau masalah komunikasi itu terkadang manusia ya susah untuk adil. Ya, susah untuk adil. Tatkala bawahannya katakanlah buahnya, apalagi bawahnya sangat banyak gitu ya. Dia menjalin relationship sana kemari hanya untuk mendekatkan diri saja kepada bawahannya atau temannya atau rekan kerjanya atau relasinya ya, atau mungkin atasannya. Maka terkadang ada syak prasangka dari teman-teman ini. Wah, ini kok selalu saja ke orang ini, padahal orang ini orang baru, ingin dia dekati itu aja. Tapi yang lain ini kan ada syak prasangka. Ya, jadi menjalin hubungan ini tentu dengan protokol perusahaan, ya kan? Ada tata caranya, ada rambu-rambunya. Kemudian muncul rasa tidak puas dalam bekerja. Jadi dia kalau bekerja duduk di depan komputer, baca notes, baca catatan ya, atau memo, atau mungkin mengerjakan spreadsheet, laporan keuangan atau apa, dia merasa tidak kerasan nih. Saya ingin berkunjung lagi ya, saya ingin ke rumah ini, ke rumah itu ya. Kalau sekarang assume aja biasanya. Saya ingin assume dengan ini itu. Padahal kadang-kadang kalau relationship yang difokuskan, yang namanya hubungan dengan sejawat, teman sejawat, anak buah, terkadang nggak terlalu penting gitu. Yang penting secuplik, tapi yang nggak penting banyak. Yang nggak penting itulah yang mewarnai satu titik kepentingan ini. Jadi terkadang Zoom 1 jam 2 jam hanya untuk ngobrol, curhat ngalor ngidul. Tapi yang paling pentingnya justru diabaikan. Organisasi berjalan tanpa tujuan. Nah, ini akhirnya kalau sudah diketahui rahasia perusahaan ya bingung mau kemana organisasi ini. Tujuannya sudah diketahui orang, sudah dihambat sama perusahaan yang lain. Mau ke sini dia curhat lagi, dihambat lagi dengan perusahaan yang lainnya. Jadi susah. Bangun perusahaan itu juga perlu strategi komunikasi. Mana yang perlu dikomunikasikan, mana yang perlu ditahan. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana tatkala pemimpin fokus memperhatikan tujuan organisasi saja, visi misi organisasi saja, tapi abai terhadap strength, health, absorption, dan relationship, kekuatan, kesehatan, menikmati pekerjaan, dan juga menjalin hubungan. Yang pertama terlalu sibuk, ya, menjalankan misi untuk meraih visi. Pokoknya misi ini harus selesai dalam waktu sekian. Jangka pendeknya harus selesai, jangka panjangnya harus selesai dalam waktu sekian, kan? Nah, ini kurang fleksibel biasanya orang seperti ini. Ya. Pokoknya kita harus selesaikan misi untuk mencapai visi. Ya boleh saja. Namun terkadang strategi itu juga harus dijalankan agar kita bisa berjalan sesuai dengan ya kondisi realita yang ada. Berikutnya menjadi sosok ambisius. Nah, yang tadi saya sebutkan ya, bahwasanya orang yang memang terlalu serius terhadap visi misi ini adalah ambisius, perfect, harus sempurna. Ya. Sering lupa waktu 24 jam, dia sering fokus pada satu hal saja. Padahal 24 jam itu ada hak-hak masing-masing. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya masing-masing punya hak, Tuhanmu punya hak, ya, istrimu punya hak, anak-anakmu punya hak, tetanggamu punya hak, saudaramu punya hak, dirimu sendiri punya hak. Ya. Jangan sampai kemudian kita melalaikan hak diri kita, makan kurang, tidur kurang, sakit, ya. Melalaikan hak istri, anak, ya, nafkah saja, hanya nafkah uang saja diberikan, kerja lagi dan sebagainya. Akhirnya kurang komunikasi antar rumah tangga. Dan juga pekerjaan juga ada hak, gitu ya. Nanti memiliki waktunya. Kemudian ada strategi tidak fokus. Maksudnya apa? Kok strategi tidak fokus? Iya, karena sibuk
menjalankan misi. Misi ini belum selesai, bagaimana ya biar visi ini tercapai? Akhirnya bingung dia, bagaimana caranya visi itu bisa diwujudkan gitu ya, sehingga dia tidak masuk pada satu strategi. Jadi strategi itu penting melihat pada titik-titik yang perlu untuk dijalankan. Ya, masalahnya apa? Gitu. Masalahnya apa? Masalah prioritasnya apa? Jadi sebetulnya strategi itu masuk ke dalam skala prioritas gitu loh. Tapi terkadang tatkala orang itu sudah ambisius, dia tidak memahami skala prioritas, sehingga ya itu tadi nanti akan ada capek lagi gitu. Kalau manusia itu melihat tentang suatu problem organisasi, problem pekerjaan, banyak, sangat banyak. Nggak bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan terkadang, bahkan 1 tahun. Belum, nggak bisa. Perlu skala prioritas mana yang harus dilaksanakan dahulu gitu ya, untuk menanggulangi permasalahan ini. Berikutnya adalah kekuatan organisasi lemah. Kenapa kok lemah? Karena strategi nggak fokus, lambiar gitu. Jadi tidak ada skala prioritas yang dia pegang. Ini kan ada tubuh capek, stres, gampang emosi. Ini sudah rentetannya memang ini. Kemudian karena sudah stres memikirkan visi, akhirnya gampang menyalahkan tatkala ada kegagalan, ya kan? Gara-gara kamu. Tatkala sudah gampang menyalahkan, yang masuk adalah konflik. Tatkala sudah konflik, hubungan dengan bawahan renggang. Oke, ya ini yang bisa kita pahami ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa memahaminya, ya. Lalu kemudian juga kita bisa mengaplikasikannya, ya. Tatkala saudara sebagai pemimpin nanti bagaimana menjalankan sikap ini secara seimbang. Tatkala saudara menjadi anak buah, ya, bagaimana saudara juga bisa melihat pemimpinnya sebagai langkah evaluasi dan menempatkan diri sebagai anak buah. Pemimpin saya ini fokusnya kemana, ya. Hendaknya juga bisa mengusulkan, ya, memberikan gambaran ide-ide kepada pemimpin itu perlu, kritik kepada pemimpin itu perlu, kritik yang membangun, ya. Jangan lalu kemudian kita menyatakan kepada pemimpin injih mawon gitu ya. Apa yang dikatakan pemimpin, iya pemimpin bagus ya. Lalu kemudian apa yang dikatakan pemimpin, oh pemimpin itu sempurna, tidak ada yang sempurna. Kita perlu mengkritik, artinya kritik di sini adalah memberikan ide, memberikan gambaran, mengoreksi yang kurang pas dengan tata cara yang santun, baik dan sopan, ya. Jangan dengan kata-kata yang kasar, hujat, merendahkan, nah itu yang tidak diperkenankan. Baik, demikian para mahasiswa yang menempuh mata kuliah Leadership 3. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan semoga kita diberikan berkah, kesehatan, dan juga diberikan hidup yang bermanfaat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.